Yesus. Mari Engkau yang bekerja Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mau bawa korban syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat gereja kami yang sudah 18 tahun ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu Tuhan buat gereja kami Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa kerinduan kami untuk jadi hamba-hamba-Mu yang selalu setia, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan.
doa kita pagi hari ini. Melepas semua hak kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Pagi hari ini anugerahnya yang memampukan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang setia. Katakan sekali lagi, ikut Yesus. Ya Tuhan, ini yang jadi doa umatmu pagi hari ini Tuhan. Mengiringmu, mengikutmu seumur hidup kami, dan mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Ini yang jadi kerinduan kami, Yesus. Penyembahan
Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Gereja kami boleh berulang tahun yang ke-18. Semua karena kemurahan-Mu, sama karena kebaikan-Mu dalam gereja kami Tuhan. Dan kami saat ini berdoa Tuhan, kami mau bersehati, kami mau jadi hamba-hamba-Mu yang lebih setia lagi, yang lebih berkenan lagi, yang lebih menyukakan hati-Mu lagi Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Semua hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang percaya kita jadi hamba-hambanya yang setia. Kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Gimana kabarnya jemaat Tuhan? Saya minta kita tetap bangkit berdiri karena ibadah kali ini adalah ibadah yang spesial karena dengan perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-18. Kita percaya bahwa ibadah gereja ini ada bukan karena kekuatan Bapak Gembala atau tim Gembala, tapi semua karena Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang tidak tertandingi oleh apapun. Amin. Amin. Tuhan yang hebat, Tuhan yang tak tertandingi oleh apa. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan bergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kita semua katakan tak ada, tak ada
Bapak Ibu sekalian, yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, kita mau sama-sama teriakan dahsyat semuanya, dahsyat. Yang percaya kita punya Allah yang hebat, kita mau teriakan hebat, hebat. Yang percaya kita punya Allah yang luar biasa, kita mau teriakan luar biasa, luar biasa. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, kita mau teriakan dahsyat, dahsyat. Yang percaya kita punya Allah yang hebat, kita mau teriakan hebat, hebat. Yang percaya kita punya Allah yang luar biasa, kita mau teriakan luar biasa. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Semuanya kita mau katakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semuanya katakan Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Sekali lagi kita mau katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Dia
Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Lebih dalam lagi Tuhan, kami rindukan Engkau. Lebih dalam lagi Tuhan Yesus, kami mau mengenal-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, ya Yesus Tuhan, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kaum pria saja yang memuji Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Kaum wanita saja yang memuji Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Syarapa syarapa Lebih dari Yara lama syarapa yang Oh lebih dalam lebih dalam
lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dalam, lebih dalam, oh haleluya, lebih dari segala yang ada, lebih dalam, lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam. Okala syakala masyana, orang masyekira lapakaso, orang masyana kahasheke, orang masyiki, remara syakara masyana, lebih dalam lagi, lagi cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kita menyembah Tuhan lebih dalam ya Tuhan. Hekira pasyakara, ora lama kasehera pasyanaka. Lebih lagi Tuhan, untuk kami mengenal akan Engkau. Okara sera seka, biara lama, syaka papa 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 patase, urapan Tuhan, biara pasyeke, rokura papa patase, Jesus yang birama, ora papa 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 papa, ora papa papa papa, lebih, ora syaka papa, ora pasyeke, urapan Tuhan, urapan Tuhan, ora pasyeke, biara lapata, tunggal porsi, makasyeke, rapa syaka rapa, makasyeke rapa, karapa sobo, iparas syeka rapa, kiara lapa syeke, ipi papa, urapa papa, kiara lapa urapa papa syaka, kiara lapa syeke, urapa syaka kata, urapa syaka, repa syaka, ikapa syeke, ora syaka rapa, syara papa, kiara lapa. Terima kasih, syara, kiara lapa syeke, kiara lapa syeke, tutu syeke, korashana kata syeke, kiara lapa syeke, kiara lapa taso, yerashina kahashi, kurashaka rapa, kiara lapa syeke, kiara lapa shikara lapa, kurapa syeke, kurapa syeke, ribiti bakatas, kiara lapa syeke, nomoto syeke, kiara lapa, shera bas, kurapa syeke, ono syeke, kurapa syaka, urapi hambamu Tuhan, urapi kami semua, kurapa syara batas. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan.
Tanpa Tuhan hamba-Mu gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan hamba-Mu gak bisa apa-apa. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengumpulkan kita pada pagi hari ini. Saya percaya tanpa persetujuan Tuhan, nggak mungkin semua itu terlaksana. Tapi kalau kita berkumpul hari ini atas izin Tuhan, itu Tuhan, pertanda Tuhan beserta kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Yohan, Tuhan memberkati. Ya, sebelum firman Tuhan saya ingin mempersembahkan sebuah instrumen, yaitu El Shaddai. Ya, pada waktu saya masih kecil, ya, ayah
pada waktu saya masih kecil, papi mami saya adalah seorang hamba Tuhan, pendeta. Nah, pada suatu ketika ada jemaat ayah ibu saya yang sudah beberapa minggu tidak beribadah. Nah, pada waktu tidak beribadah, maka mami saya menjenguk jemaat tersebut. Sudah 3 atau 4 minggu. Nah, pada waktu mami saya menjenguk jemaat itu, mami saya berkata, kenapa ya jemaat, kenapa sudah 3-4 minggu tidak beribadah? Lalu jemaat itu berkata, saya ini sakit hati. Wah, waktu itu jemaat menjawab seperti itu, mami saya gak enak. Sakit hati, apakah sama saya? Jemaat berkata, oh enggak sih, saya enggak sakit hati sama Taci. Lah, sakit hati sama siapa? Apakah sakit hati sama Om, ayah saya? Apakah sakit hati sama suami saya? Jemaat berkata, oh enggak, saya enggak sakit hati sama Om. Ya. Lalu sakit hati sama siapa? Apa dengan para majelis? Enggak, saya enggak sakit hati sama majelis. Atau sakit hati dengan sesama anggota jemaat? Dia berkata, enggak, saya enggak sakit hati sama anggota jemaat. Mami saya bingung. Lalu begitu sakit hati sama siapa? Jemaat itu menjawab, saya sakit hati sama Tuhan. Mami saya kaget. Loh, kok sakit hati sama Tuhan? Bagaimana? Karena saya sudah berdoa bertahun-tahun tidak dijawab sama Tuhan. Jadi saya sakit hati. Karena Tuhan seolah-olah membiarkan saya. Sedangkan itu, jemaat itu, dia enggak sungguh-sungguh. Dia hidupnya juga kurang benar. Tapi dia diberkati. Tapi dia hidupnya lebih senang dari aku yang selalu setia. Yang aku selalu aktif. Tapi gak ditolong oleh Tuhan. Jadi saya 4 minggu ini gak ke gereja karena saya sakit hati. Kadang-kadang kita juga ngalami seperti jemaat mami saya. Kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan dalam tanda kutip sakit hati sama Tuhan. Karena apa? Karena dia waktu sakit berdoa gak disembuhkan Tuhan. Waktu susah dia berdoa tetap susah. Waktu menderita dia berdoa tetap menderita. Lalu dia merasa Tuhan mengabaikan saya. Tuhan gak peduli sama aku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jawabannya coba kita melihat di dalam kitab Hosea. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Ya, kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Nah, firman Tuhan baru saja kita baca yaitu marilah kita mengenal Tuhan. Kalau kita benar-benar kenal sama Tuhan, kita nggak akan sakit hati sama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan merasa sakit hati karena anak-anak Tuhan tersebut tahu Yesus, tapi nggak kenal hatinya Yesus. Nah, kalau kita punya teman akrab, kalau kita tahu hatinya teman kita, meskipun teman kita ini kadang-kadang bicaranya menjengkelkan kita. Kalau kita kenal hati teman kita, meskipun suaranya, intonasinya keras, kita gak akan sakit hati. Karena apa? Karena kenal. Tapi kalau kita gak kenal dengan teman kita, dia intonasi suaranya keras, kita bisa tersinggung. Banyak anak-anak Tuhan gampang tersinggung kepada Tuhan karena belum kenal Tuhan. Orang tersebut berkata, Tuhan kok membiarkan aku? Tuhan kok kejam? Tuhan kok gak peduli? Kadang-kadang waktu kita susah, kita juga bisa menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan tuh gak tahu toh kalau aku ini butuh? Apa Tuhan gak tahu kalau aku ini susah? Apakah Tuhan tuh gak lihat kalau aku ini sedang menderita? Ya, tapi kalau kita tahu, ya, kita tetap tenang. Karena apa? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ya, kita berusaha sungguh-sungguh untuk kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita nggak akan stres. Banyak orang Kristen stres karena sebetulnya belum kenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya. Contoh di Alkitab, yaitu pada waktu Tuhan naik perahu, murid-murid bersama murid-murid. Pada waktu mereka bersama Yesus, Yesus berada di perahu para murid. Waktu Tuhan bersama murid pasti tenang. Wah, Tuhan bersama aku. Tuhan beserta kita. Tapi apa yang terjadi? Sekonyong-konyong dengan tiba-tiba datanglah angin badai yang mengamuk. Datanglah gelombang yang menerpa kapal murid itu. Ya. Nah, pada waktu gelombang menerpa, banyak air masuk ke perahu itu. Dengan kekuatan sendiri, dengan akal pikir murid itu, dengan kekuatan sendiri, mereka berusaha untuk mengurangi, untuk melawan badai itu. Kalau mereka mengeluarkan air, misal ada 12 rasul, 12 ember, yang masuk 200 ember. Dia keluarkan lagi 12 ember, yang masuk 200 ember. Lalu mereka berkata, membangunkan Yesus. Mereka berkata dan mereka punya pikiran, Tuhan, Engkau bersama kami, tapi Engkau tidur. Engkau membiarkan kami stres. Engkau membiarkan kami susah. Engkau membiarkan kami menderita. Ya. Lalu mereka membangunkan Yesus dengan perkataan yang tajam.
Guru, Engkau tidak peduli kami binasa. Guru, Yesus, Engkau tidak peduli toh aku ini susah. Tuhan, Engkau tidak peduli aku menderita. Tuhan, Engkau tidak peduli aku ini stres loh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus bangun. Dan Tuhan Yesus menghardik angin itu. Seketika itu angin itu berhenti, gelombang berhenti. Dan Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau murid-murid ini mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, karena Tuhan Yesus berkata, "Ayo murid-murid kita ke seberang." Kalau Tuhan Yesus yang suruh, pasti ke seberang atau tidak? Kalau Tuhan Yesus berkata, "Ayo coba di tempat ini kita nyebrang yuk. Kita menuju ke sana." Kalau Tuhan Yesus ngajak kita, kita pasti percaya, kita pasti ke seberang. Tuhan Yesus mengajak kepada kita, ayo kita melewati ini. Ya. Danau nih kita lewati. Kalau Tuhan berkata kita akan pergi ke sana, itu pasti kita sampai tujuan. Tidak mungkin Tuhan membawa kita lalu gak jadilah, gak sampai tujuan, gak mungkin. Kalau Tuhan yang memerintahkan kita ke sana, kita pasti sampai di sana. Nah, Tuhan izinkan masalah itu mendatangi murid-muridnya. Karena sebetulnya Tuhan ingin murid-murid yang menghardik angin. Tuhan menginginkan murid-murid yang menghardik gelombang itu. Karena murid-murid sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, pada waktu kita menghadapi badai dalam hidup ini, kalau kita kenal Tuhan, ngerti hatinya Tuhan, kita gak perlu berteriak-teriak. Kalau kita kenal Tuhan secara pribadi, ada gelombang besar, kita gak perlu stres, teriak-teriak, depresi, stres. Ya. Istilahnya tiwas, murid-murid itu stres, murid-murid depresi, murid-murid ketakutan sampai Tuhan berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Ketakutan dalam hidup. Ya, padahal Tuhan beri kuasa. Tengking. Kalau kita susah, Tuhan memberi kuasa kepada kita. Kita yang harus tengking itu masalah. Jangan kita dalam tanda kutip membangunkan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan berkata, "Aku sudah beri kamu kuasa." Ya, tengking stresmu, tengking depresimu. Saya ingat pada waktu ada pelepasan. Ada seseorang wanita yang dirasuki roh Lucifer. Wanita ini dirasuki roh Lucifer. Dia menyerang. Nah, pada waktu menyerang, wanita ini ditengking dalam nama Yesus. Ya. Tapi juga tidak begitu mudah. Ya. Lalu setelah ditanyai, "Siapa kamu?" "Aku Lucifer." Ya, lalu
Aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dia masih tertawa. Dia berkata, Lucifer berkata, aku paling senang kalau melihat orang Kristen. Aku paling senang kalau melihat orang-orang itu susah. Lihat, aku yang menciptakan krisis. Aku yang menciptakan krisis ekonomi, itu aku. Karena krisis, orang-orang menjadi ketakutan, orang-orang menjadi stres. Dan aku lihat orang-orang stres, aku bahagia. Jadi kalau kita yang ngalami hal-hal itu, kita ingat Tuhan gak pernah bawa kita stres, itu gak pernah. Rancangan Tuhan untuk kita itu rancangan yang baik. Gak pernah Tuhan menciptakan manusia. Aku menciptakan manusia supaya manusia stres semua. Gak ada. Manusia bisa stres itu iblis. Gak ada provokatornya. Lucifer berkata, aku yang menciptakan krisis. Dan waktu krisis, aku lihat orang-orang susah, aku senang. Nah waktu itu, tangking dalam nama Yesus. Ya. Tapi waktu kita nengking iblis, itu jangan perkataan aja. Tapi waktu kita nengking itu doa. Dalam nama Yesus. Akhirnya orang itu jatuh. Dan Lucifernya pergi. Dari peristiwa itu, Tuhan tuh menghendaki kita yang lawan. Ya. Nah, jemaat mami saya itu cuma nunggu aja. Padahal Tuhan berkati. Ya, sekali lagi Tuhan, rancangan Tuhan itu selalu baik untuk kita. Tuhan gak merancangkan kita ini menderita susah, itu enggak. Tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, masa depan yang cerah diberkati Tuhan. Ya. Contoh di Alkitab, Samson. Rancangan Tuhan terhadap Samson itu hebat. Tuhan menciptakan Samson. Samson belum lahir. Tuhan mendatangi Manoah, ayah ibunya Samson, didatangi utusan Tuhan. Bahwa nanti tahun depan kamu akan punya anak. Beri nama dia Samson. Dia natsir, anak natsir. Jangan dipotong rambutnya, jangan kena minuman keras. Karena dia akan jadi pembebas Israel. Samson akan menjadi apa? Pahlawan Israel. Samson akan menjadi hakim-hakim Israel. Samson akan menjadi istilahnya panglimanya Israel, rajanya Israel. Itu rencana Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Samson bermain-main dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan hebat, rencana Tuhan luar biasa, rencana Tuhan dahsyat kepada kita semua. Tapi kadang-kadang kenapa kita gak ngalami rancangan Tuhan yang hebat untuk kita? Kenapa kita tidak mengalami rancangan Tuhan yang dahsyat untuk kita? Kenapa kita mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa untuk kita? Karena kadang-kadang kita main-main dengan rancangan Tuhan. Urapan Tuhan, ya, Samson selalu, ya, waktu dia dikepung orang Filistin, dia mengalahkan 1000 prajurit.
pasukan khusus itu kekuatannya, satu pasukan khusus itu bisa mengalahkan 20 orang. Ya, yang dinamakan pasukan khusus itu 20 orang bisa dikalahkan satu orang. Tapi kalau satu orang mengalahkan 40, itu pasukan khusus gak bisa. Yang namanya pasukan khusus itu kekuatannya 20 orang lawan satu dia menang. Tapi kalau dia dikeroyok 40 orang, meskipun pasukan khusus dari Rusia, dari Amerika tetap kalah. Samson ini dikeroyok 1000 tentara. Ya. Tapi dia menang. Karena apa? Roh Tuhan menguasai Samson. Ya, jadi Samson 50 kali kekuatannya pasukan khusus di dunia ini. Satu orang mengalahkan 1000 orang. Pada waktu Roh Tuhan menguasai Samson, Samson bisa mengangkat pintu gerbang yang berton-ton beratnya. Dan tidak hanya ngangkat lalu dilempar, enggak. Ngangkat naik ke bukit, naik ke gunung, dilempar di atas gunung. Itu kekuatan. Tuhan tuh memberi kita kekuatan yang super. Tapi karena Samson tidak menghargai Tuhan. Pada waktu Roh Tuhan beserta Samson, Samson malah pergi ke tempat pelacuran. Waktu Roh Tuhan beserta Samson, Samson hidupnya enggak benar. Singkat cerita, ditaklukkan Delila. Setelah ditaklukkan Delila, Samson kakinya dibelenggu, tangannya dirantai, matanya dicukil. Apakah Tuhan punya rencana? Ya, aku akan menjadikan Samson badut, pelawak. Apakah Tuhan punya rencana Samson jadi pelawak? Enggak. Rancangan Tuhan, Samson itu pahlawan, bukan pelawak. Karena waktu pesta untuk memperingati dewa Filistin, Dagon, orang-orang Filistin berkata, panggil Samson biar dia melawak buat kami. Seorang pahlawan, karena dia gak kenal Tuhan, dia bisa meninggalkan Tuhan. Ya. Akhirnya Samson jadi bahan tertawaan dan Samson mati bersama orang Filistin. Dia ketimpa bangunan. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pada waktu kita nggak kenal Tuhan, kita kelakuan kita ini cenderung menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita akan ngerti, oh ya, kalau aku menderita, aku ingat, aku percaya Tuhan menciptakan aku bukan untuk aku menjadi orang stres. Tuhan menciptakan aku bukan aku menjadi orang yang kalah. Tuhan menciptakan aku bukan aku ini orang yang ketakutan, depresi dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, waktu kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, iya, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Fajar itu gak bisa dilarang. Dia tetap muncul. Jadi waktu kita ini percaya, suatu saat fajar itu akan muncul. Pertolongan Tuhan itu, ya, istilahnya fajar, matahari terbit. Kita doa, ndak doa pun, matahari tetap terbit. Ya.
Matahari terbit itu kita gak usah tubuh stres. Malam-malam matahari kok belum terbit ya. Jam 10 malam matahari kok belum terbit. Biarkan aja. Tinggal tidur. Tinggal mengucap syukur. Karena apa? Nanti jam 5, jam 6 pasti matahari itu dengan sendirinya muncul. Demikian juga seperti Tuhan. Tuhan itu pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ya. Tuhan itu pasti menerangi kita. Tuhan itu pasti menolong kita. Dan Tuhan itu pasti memberkati kita. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Bukan hujan yang menghanyutkan. Bukan hujan yang membawa bencana. Bukan. Tetapi seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bumi itu butuh air. Ya. Dan kalau berkat Tuhan itu tidak akan membuat kita hanyut. Berkat Tuhan tidak akan membuat kita kena bencana. Kalau kita kenal Tuhan dalam keadaan apapun, kita percaya rancangan Tuhan pasti baik untuk kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti selamatkan kita. Inilah pesan Tuhan untuk kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi hamba memohon kiranya Tuhan Roh Kudus yang membuat firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami tahu bahwa rancangan Tuhan itu dahsyat. Rancangan Tuhan itu hebat. Kadang-kadang kami tidak merasa Tuhan itu membela kami. Karena kami tidak mengenal Tuhan dengan baik. Maka Tuhan Roh Kudus mampukan kami. Supaya kami bisa mengerti, mengenal bahwa Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan pada waktu kami mengenal Tuhan, kami gak perlu takut, kami gak perlu bimbang, kami gak perlu stres, kami gak perlu depresi. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang baik untuk kami, untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan mereka doa ini. Haleluya, amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Wah, kok lemes. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semangat dong. Saya hari ini juga merasa semangat dan penuh sukacita nih. Amin. Siapa yang hari ini merasa diberkati Tuhan? Boleh angkat tangannya. Wah, semuanya diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita dong. Nah, gitu dong, biar semangat. Hari ini kan hari yang spesial nih Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah ulang tahun gereja kita yang ke berapa? 18 ya. Jadi kita sudah tambah dewasa nih. Jadi kalau kita semakin dewasa, semakin berkenan dan semakin mengenal Tuhan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini ada penampilan spesial nih Bapak Ibu sekalian. Dari anak-anak kita nih yang masih imut-imut, lucu-lucu gitu kan ya, manis-manis. Nah, kita semua mau sama-sama saksikan penampilan dari Philadelphia Kids. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah.
joy. Jump to the right, shout joy. Shout joy. 'Cause it's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Shout joy. Jump to the right, shout joy. Shout joy. 'Cause it's good to you and me. Whoa. Shout joy. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, if you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, jump to the left, shout joy. Shout joy. Jump to the right, shout joy. Shout joy. 'Cause it's good to you and me. Oh, oh. Jump to the left, shout joy. Shout joy. Jump to the right, shout joy. Shout joy. 'Cause it's good to you and me. Oh, oh. 'Cause it's good to you and me. Oh, oh. 'Cause it's good to you and me. Oh, oh. Shout joy. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Philadelphia Kids. Ye, luar biasa banget. Bener-bener keren, luar biasa, lucu. Mereka masih kecil, tapi kita bisa lihat mereka sangat-sangat cinta sama Tuhan Yesus ya. Itu bisa jadi contoh juga buat kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau lompat-lompat di depan sini kayak anak-anak sekolah minggu tadi. Gak ada ya? Ya, ini selanjutnya ada acara yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak muda yang keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik pastinya ya Bapak Ibu sekalian. Kita mau sama-sama saksikan penampilan dari Youth Philadelphia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya ampun Jenny, kamu kenapa sih kalau ke sekolah nggak pernah bawa buku pelajaran? Yang ada di tas kamu tuh cuma alat-alat make up. Kenapa Jenny? Ih Bu, saya sebagai teenager itu harus selalu kelihatan pretty dan bersih. Gimana kalau saya nanti kelihatan jelek terus saya dibully Bu? Ih, how come Bu? Iya, tapi kalau ke sekolah kamu ya harusnya bawa buku pelajaran, bukan alat-alat make up. Mau sampai kapan kamu seperti ini Jenny? Kamu di kelas juga nggak perhatiin pelajaran kan Ibu lihat? Udahlah, Ibu capek sama kamu. Kamu, Ibu beri hukuman bersihin toilet sekolah sekarang. What? Ew, disgusting Bu. Ya kali bersihin toilet. Lihat Bu, aku tuh udah pakai nails seharga 200.000. Ih, udah bayar mahal-mahal. Cuma buat bersihin toilet. Ih, nggak mau lah Bu. Ibu nggak peduli. Bersihin toilet sekolah sekarang. Ya ampun Lisa, kamu kenapa sih kalau ke sekolah nggak pernah bawa tas sekolah? Kamu mau ke sekolah atau mau kemana? Nggak tahu saya. Bukannya lebih penting buat diri ya daripada bawa tas sekolah. Iya, tapi kalau ke sekolah ya harusnya bawa tas sekolah dong. Ini sudah keberapa kalinya kamu kayak gini terus Lisa? Kamu mau Ibu hukum terus? Enggak kan? Enggak sih, capek saya. Kamu nambah beban pikiran Ibu. Ibu beri kamu hukuman bersihin toilet sekolah sekarang. Saya udah bayar mahal-mahal masuk sekolah ini malah jadi babu gini. Cepetan
desa. Kalian lagi. Bosan saya lihat muka kalian. Sekarang apa lagi? Berantem. Siapa yang mulai duluan? Iya Bu. Loh, kok jadi aku sih? Lah, kan emang kowe. Lah tadi kamu ngajak aku berantem kok soalnya. Dewi ki berantem guru-guru kowe ngalah mbak aku sih. Yaudah berantem lagi aja gimana? Ayo. Ya udah. Sekarang kalian saya hukum. Berdiri hormat di lapangan. Lah, panas Bu. Aduh. Kilo. Kulitku ras do glowing, is ireng tambah ireng guru-guru kowe to. Kamu juga marah sih. Kowe yo Dan gak usah banyak komentar. Keluar sekarang. Kowe yo parah. Apa hubungannya hormat bendera karo berantem? Iki guru BK ono-ono wae. Guru-guru kowe to. Lah, kok nyalahke aku to? Kowe sik kok. Lu dari awal masalah iki guru-guru kowe. Kowe ya kelasan kowe alasan meneh kowe. Ayo berantem meneh apa piye? Yo. Oh, apa? Mak kejiwane tusur. Ayo, viral. Kalian berantem lagi. Ih, udah deh. Ikut saya ke ruang agama sekarang. Ayo. Bu, ampun Bu. Aduh. Mana sih caranya? Bisa lagi gue. Tarik aja dah. Mana sini? Ngapain lo ada di sini? Bersihin toilet lah. Ngapa? Gak batas sekolah. Oh, kamu kok juga di sini? Semua orang kan udah tahu. Kenapa gitu? Kamu gak bawa apa-apa ya? Kamu pasti cuma bawa makeup dulu. Ya, gitu dah. Nah, susah ngerti. Kamu ada di sini nih ya. Aduh, sekalian aja ya. Ini semua toiletnya kamu yang bersih. Aku tuh takut hukum aku ini tuh rusak. Apalagi nanti kena kotoran-kotoran di sini. Jijik banget aku ini. Mau main aja kamu. Apa sih lo pecah-pecah? Jijik banget gue. Kalau kan kotor. Ih, asik. Ya ampun, Lisa, Jenny, kalian itu ngapain? Kok basah-basahan sih? Berhenti. Sekarang kalian ganti baju. Di ruang UKS ada baju ganti. Setelah itu kalian ke ruang agama, oke? Deh, kalian tuh dikasih tahu tuh susah banget. Makanya bawa tas ke sekolah. Makanya jangan bawa alat make up. Udah, ayo. Ayo, nah ini. Permisi Pak. Aduh Pak, tolong saya Pak. Saya tuh sudah nggak betah sama mereka Pak. Tolongin saya. Ada apa ini? Ada apa kok rame-rame gini? Silakan duduk dulu anak-anak. Aduh Pak, saya tuh sudah nggak kuat sama mereka Pak. Mereka itu susah sekali dibilangin Pak. Saya sudah bilang berkali-kali sama mereka, tapi mereka nggak mau dengerin. Apa yang saya katakan itu mereka nggak pernah lakuin Pak. Saya pusing Pak, saya capek. Ya udah, nanti saya yang urus mereka. Iya Pak, saya titip mereka ya Pak ya. Oke. Tolong kasih tahu mereka supaya mereka tuh bisa berubah. Saya mau healing ke Bandungan dulu Pak. Oke. Bentar. Kamu mau ke Bandungan atau multimedia ya? Ke Bandungan Oh, Pak. Bandungan, iya. Refresh pikiran. Oh ya, oke. Udah Pak, saya permisi Pak. Semangat. Ayo, Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu, sakit Bu. Makanya jangan berantem. Pelan aja Bu, Cepat. ampun Bu, sakit Bu, ampun Bu. Aduh, permisi ya Pak. Aduh, saya mau titip mereka berdua ya. Saya udah capek Pak, saya udah darah tinggi sama mereka berdua. Berantem mulu. Udah Pak, saya mau healing dulu ke depan. Waduh, kalau gini saya yang darah tinggi Semangat dong. Pak. Wah, silakan duduk anak-anak. Kenapa nih bisa sampai sini semua nih? Sebenarnya kalian ada apa ini?
Jadi Bapak udah tahu sikap jelek kalian, kenakalan kalian selama di kelas, Bapak udah tahu. Sekarang Bapak punya satu pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak pasti kalian juga nggak bisa jawab pasti. Pertanyaan cuma satu, apa tujuan kalian hidup? Ya sekolah, terus kuliah, kerja, jadi selebgram, di endorse sama kosmetik-kosmetik gitu. Terus nikah, punya anak, jadi lansia deh. Terus apa lagi? Ya mati lah Pak. Apa lagi? Masuk surga. Ih, ya ndak mungkin lah orang kayak kamu masuk surga. Mikir dong. Terserah pula. Lah, emangnya kalau misalnya nggak masuk surga, kita masuk mana dong? Neraka lah, gitu aja nggak tahu. Udah. Daripada bertengkar, sekarang intinya kalian mau berubah apa enggak? Mau Pak. Mau Pak. Terus gimana? Ya udah deh Pak, kita tobat deh Pak. Kita baru nyadar, kita sebagai orang Kristen kok selalu jalan di tempat yang salah sih. Selalu bikin guru-guru emosi, selalu bikin guru-guru kesel. Saya sih nyadar deh Pak kalau saya salah. Yaudah sih, saya mau tobat. Gimana yang lain, setuju nggak? Kalau aku sih yes. Aku melu wae lah. Kue meh tobat tenane. Yo tenan lah timbang aku mlebu ning neraka. Ya wis ah melu tobat. Ya udah. Yuk, sekarang kita berdoa bersama, kita minta ampun sama Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada kesempatan kali ini. Kami anak-anakmu mau minta ampun atas semua dosa, semua kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, yang beri kami kekuatan supaya karakter kami boleh diubahkan Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan, hidup kami juga boleh jadi berkat dan serupa dengan gambar-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, Kau yang terus tuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dan inilah akhir ceritanya. Mereka berempat akhirnya menyadari kesalahan mereka dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roh Kudus, turunlah sekarang, hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
ku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih. Ya, luar biasa banget. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Youth Philadelphia. Wah, gak nyangka ya ternyata di gereja kita nih banyak artis-artis papan atas ya. Ini cocok nih masuk menang piala Oscar ya. Tahu piala Oscar ya Bapak Ibu sekalian? Penghargaan pemain film terbaik. Wah, cocok nih mereka semua gitu ya. Oke, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mau berdoa buat ulang tahun gereja kita yang ke-18 dan juga ulang tahun Bapak Gembala Sidang kita yang ke-75. Ya, jadi kita mau sama-sama doain ya Bapak Ibu sekalian. Nanti doa mungkin akan dipimpin oleh Bapak Hoki. Saya minta Bapak Ibu sekalian kita semua bangkit berdiri. Kita mau doa sama-sama ya buat gereja kita dan Bapak Gembala Sidang kita. Saya persilahkan buat Bapak Hoki. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sidang jemaat angkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa untuk gereja. Tuhan terima kasih kalau gerejamu di tempat ini berulang tahun yang ke-18 tahun. Gereja ini lahir karena Tuhan. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk gereja di tempat ini luar biasa, dahsyat, hebat, dan luar biasa. Maka dari itu ya Tuhan, kami percaya gerejamu di tempat ini akan bertambah besar. Tuhan yang mengirimkan jiwa-jiwa dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat akan dikirimkan Tuhan di tempat ini. Karena gereja ini adalah milik Tuhan. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Pakai, oh Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaatmu, gerejamu di tempat ini. Juga Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di gereja ini. Tuhan ada beserta gereja ini. Urapan Tuhan mengurapi gerejamu di tempat ini. Jemaat kita akan balik ke belakang,
arahkan tangan kita kepada Bapak Ibu Gembala kita. Jemaat balik ke belakang, memberkati, arahkan tangan kepada Bapak Ibu Gembala. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Pada masa tuanya Ebenezer, sampai di sini sudah Tuhan menolong Bapak Ibu Gembala. Dan Tuhan akan menolong sampai selama-lamanya. Oh Tuhan memberi usia 75 tahun. Dan Tuhan akan menambahi usia-usia ke depan. Pelayanan Bapak Ibu Gembala tidak sia-sia. Tapi diperhatikan oleh Tuhan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah memilih Bapak Ibu Gembala untuk Tuhan melayani umat-Mu di tempat ini. Tuhan mengurapi Bapak Ibu Gembala double porsi lagi. Oh Tuhan, urapan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu Gembala. Dan Tuhan memberkati, oh Tuhan Bapak Gembala yang berulang tahun. Tangan kanan Tuhan memberikan sehat, memberikan mujizat, memberikan panjang umur. Tangan Tuhan, tangan kiri Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, sukses, diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala, anak-anak, cucu menantu semua. Mereka melayani Tuhan, diberkati pelayanannya oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Cek, saya minta waktunya sebentar. Saya menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita untuk sepekan ke depan. Pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hoki Yuwono yang telah melayani dan memberikan berkat firman Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Hoki Yuwono bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk ibadah raya onsite kita minggu depan 23 Juli 2023 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Layut Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Sehubungan dengan pengumuman dari pemerintah mengenai berakhirnya masa pandemi COVID-19 menjadi endemi, maka kami mengizinkan jemaat untuk menghadiri ibadah tanpa memakai masker. Namun apabila bagi Bapak Ibu merasa lebih nyaman dan nyaman untuk tetap memakai masker, kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu tetap dapat memakai masker kita ketika menghadiri ibadah. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja kita ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan nanti Pendeta Madya Samuel Layut akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mau berdoa, nanti setelah selesai ibadah Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kita mau bersama-sama menikmati buat berkat ucapan syukur, buat ulang tahun gereja kita yang ke-18 dan juga buat ulang tahun Bapak Gembala yang ke-75. Ya mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dan buat berkat-Mu buat gereja kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas gereja kami Tuhan. Kami berdoa biarlah di tahun-tahun selanjutnya gereja kami boleh semakin dewasa, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan boleh mewartakan akan Injil keselamatan buat orang-orang yang belum mengenalkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau terus memberkati pelayanan gereja ini untuk boleh semakin bertumbuh, untuk semakin berkembang bagi kebesaran kemuliaan akan nama-Mu saja. Jemaat dan kasih Tuhan pada hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati dengan kesehatan yang baik,
Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan juga kalau nanti mau pulang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.